Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, selamat malam sebelumnya. Malam. 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 Malam, Kak. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam ini, lebih baik kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada malam ini maaf mengganggu waktu kalian semua. Bagaimana kabar kalian pada malam hari ini? Baik, Kak. Alhamdulillah. Baik. Baik, Kak. Sehat. Sebelumnya nih kakak merasa senang nih sebelumnya sudah kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Maaf kalau mengganggu waktu kalian. Nah kan kita kan semuanya ini pada belum kenal nih. Kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi lebih baik kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari kakak. Nama kakak Anissa Rosa, biasa dipanggil Rosa. Baik, silakan siapa yang mau perkenalkan diri terlebih dahulu? Saya dulu deh, Kak. Kami, Kak. Baik, langsung. Kami, Kak. Siapa nih yang mau duluan? Kami, Kak. Ayo langsung. Nama saya Febri Maulana, Kak. Biasanya dipanggil Febri, Kak. Baik. Terus, selanjutnya? Perkenalkan, Kak. Nama saya Yogi Agung Mata. Biasa dipanggil Yogi. Baik, Yogi. Selanjutnya? Kami, Kak. Santi Marzalina, biasa dipanggil Santi. Santi. Selanjutnya? Saya, Kak. Tio. Nama saya Tio Evencius, biasa dipanggil Tio. Baik. Yang lainnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Dwi Adrian. Biasa dipanggil Rian. Baik. Selanjutnya, yang lainnya? Perkenalkan, nama saya Ade Aulia Sulaiman, sering dipanggil Aulia. Oke. Saya, Kak, perkenalkan nama saya Ega Gunas Payung, sering dipanggil Ega Cantik, Kak. Oh, Ega Cantik. Baik. Yang lainnya? Saya, Kak. Perkenalkan, nama saya Nabila, Kak. Nabila Zahra, biasa dipanggil Nabila. Oke, Nabila. Yang terakhir? Saya, Kak. Ya, Ingrid Cermenita. Biasa dipanggil Ingrid. Oke. Baik, udah pada kenalkan dengan teman-teman yang lainnya? Kenal, Kak. Udah, Kak. Sebelum kita memulai kegiatan kita, kalian itu pernah ada sih melakukan bimbingan kelompok gitu di waktu SMP atau SMA? Pernah, Kak. Pernah, Kak. Pernah ya? Pernah, Kak. Pernah, Kak. Pernah, Kak. Ada Pernah. yang belum pernah? Ada yang belum pernah, ada? Kalau ada yang belum pernah, mau dijelasin dulu. Boleh tuh, Kak, dijelasin dulu, Kak. Oke, baik. Kakak jelasin dulu ya sebelumnya. BKP itu atau bimbingan kelompok itu adalah bimbingan proses bantuan yang dilakukan oleh konselor yang seperti kakak sekarang ini kepada kelompok kecil seperti kalian sekarang untuk membahas suatu permasalahan atau suatu topik permasalahan. Nah, topik yang akan kita bahas pada malam ini itu tentang bahaya narkoba. Nah, bimbingan kelompok itu sendiri
punya tujuan. Nah, tujuannya itu untuk kita semua pada para anggotanya itu untuk saling bertukar pikiran mengenai pendapat masing-masing tentang apa yang ingin dibahas. Jadi kalian semuanya di sini tuh di dalam bimbingan kelompok itu ada 5 asas. Itu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas kekinian, asas kegiatan, dan asas kerahasiaan. Ya, nah jadi kalian tidak perlu malu-malu untuk mengeluarkan pendapat kalian masing-masing. Sampai di sini pada ngerti kan tentang apa itu bimbingan kelompok? Ngerti, Kak? Sering ngerti, Kak. Kak. Nah, di sini kita harus melakukan kesepakatan waktu dulu nih. Kira-kira berapa lama kita akan melakukan bimbingan kelompok? Terserah kalian mau berapa lama. Mau 10 menit, 15 menit. Kayaknya 10 menit aja lah. 10 menit nih. Gimana 15 30? 30 menit, Kak. 30 menit, Kak. 30 menit. Oke, 5 menit lah, Kak. 5 menit. Kak. 5 menit. udah sepakat 10 ya? aja sih. Iya. Iya, 10 menit aja, 30, Kak. Kak. 10 aja, 10 aja. 10. Total 20 nih. 10 aja, 10 aja. 20, oke. Sebelum kita masuk ke bimbingan kelompok, nah kakak nih akan mengadakan permainan atau ice breaking dulu nih. Nah, nanti sambil kakak jelasin nih ya. Nah, ice breakingnya tuh kakak tuh kalian itu harus akan meragakan gerakan tangan kakak. Tapi kalian itu harus melakukannya itu berbeda dengan gerakan tangan kakak. Nah, ini gerakan tangannya itu ini huruf A, huruf B, huruf C, dan ini huruf D. Udah pada tahu? Nah, nanti kan kalau misalnya kakak sebut A, kalian itu harus gerakan itu selain huruf A, tapi ucapan dalam mulut kalian itu serentak huruf A. Paham enggak? Paham, Boleh Kak? dicontohkan, Kak? Mau dicontohin ya, kita contohin dulu. Kita mulai sekarang. Huruf B. Masih ada yang sama ya dengan gerakannya ya. Si Muhammad Mulia masih sama. Kita coba lagi. Kita harus di sini harus melatih kefokusan kita ya. Kita coba lagi. D. Masih ada tuh yang sama gerakannya. Sekali lagi ya, sudah sekali ini baru kita masuk ke bimbingan kelompoknya. Coba huruf A. Yeay, sudah fokus semua. Jadi kita mulai bimbingan kelompoknya ya. Pada setuju kan kalau kita misalnya bahas tentang bahaya narkoba? Setuju, Kak? Setuju banget, Kak. Setuju. Setuju ya. Nah, baik. Kita kan sekarang ini mau bahas tentang penyalahgunaan narkoba. Kalian tuh, kakak mau tanya nih pendapat kalian tentang apa sih itu narkoba. Coba kalian coba kalian utarakan pendapat kalian masing-masing tentang apa itu narkoba. Yang bisa, yang mau menyampaikan pendapatnya, tolong dihidupkan mic-nya. Obat-obatan terlarang. Siapa dulu nih mau? Kami, BK. Nah, Yogi. Apa tuh Yogi? Narkoba? Menurut kami, Kak, narkoba itu senyawa psikotropika yang seharusnya digunakan untuk mengobati pasien yang penderita penyakit tertentu.
namun kini banyak disalahgunakan, bahkan sampai membentuk kepribadian yang ketergantungan akan narkoba itu sendiri. Oke, itu pendapat dari Yogi. Yang lainnya harus berpendapat semuanya ya. Kalau menurut saya, Kak, narkoba itu berasal dari zat kimia ataupun tumbuhan yang bersifat menimbulkan efek halusinasi serta daya rangsang kepada setiap pemakainya. Nah, itu dari jawaban dari Febri. Yang lainnya? Saya Kak, Ganti. itu kayak penyalahgunaan obat-obatan akan merusak kesehatan. Oh, gitu. Yang lainnya? Saya Kak. Ega, apa tuh, Ga? Narkoba itu adalah jenis tanaman yang dilarang Kak untuk dipergunakan karena mengandung zat yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia karena menyebabkan kecanduan. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Yang lainnya? Dari Muhammad Mulia, Ade, Tio, Ingrid, Nabila. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan Ade. Menurut saya narkoba zat atau obat yang baik sebenarnya, yang bersifat alamiah, sintesis ataupun semi sintesis, yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran atau halusinasi serta mempunyai daya rangsang yang kuat. Oh, begitu. Nah, yang lainnya nih, masih ada 3 orang lagi nih yang belum menyampaikan pendapatnya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi gak nih tentang apa itu narkoba? Gak usah malu untuk ngungkapin apa itu pendapat kalian masing-masing. Menurut saya, narkoba adalah zat adiktif atau obat-obatan yang terlarang yang membuat penurunan kesadaran terhadap orang penggunanya, Kak. Oke, baik dari Tio. Nabila sama Ingrid, ada yang mau nyampaikan pendapat? Kalau menurut saya, narkoba itu obat-obatan Menurut terlarang. saya, Kak, Apa dulu nih, mau Nabila atau Ingrid? Nabila aja dulu. Nah, Nabila. Menurut saya, Kak, narkoba itu merupakan obat-obatan terlarang yang bikin penggunanya kecanduan. Narkoba itu juga banyak jenisnya, seperti ganja, terus kokain, morfin, dan lain-lain. Oke. Ingrid tadi mau nyampaikan pendapatnya apa? Menurut saya, narkoba itu zat buatan atau tanaman yang kalau dipakai secara berlebihan bisa menyebabkan candu. Oke, baik. Ini baik, sudah mengeluarkan pendapatnya masing-masing ya. Nah, sekarang tuh kakak mau nanya lagi nih ya. Kalian pada tahu gak sih apa saja sih jenis-jenis narkoba itu yang kalian ketahui? Tahu, Kak? Betul. Contohnya kokain, ganja, morfin enggak? Tahu kami. Nah, Sabu-sabu, Kak, ekstasi. Nah, yang lain? Ada lagi dah yang tahu? Ada lagi yang Heroin. Ada lagi yang mau ngasih pendapatnya? Ada ya? Oke, baik. Jadi kakak mau nanya lagi nih, kalian tuh kan tadi udah pada tahu nih ya apa
apa itu narkoba dan apa saja jenis-jenis narkoba. Nah, kalian tuh tahu nggak sih apa saja sih yang kalian ketahui tentang dampak dari pemakaian narkoba? Kecanduan, Kak. Kecanduan. Gangguan, udah halusinasi, menurunnya kualitas tidur mungkin. Baik. bisa menyerang saraf-saraf otak, Kak. Penurunan kesadaran, Kak. Menurunkan kesadaran. Kalau dalam segi kriminalitas, pecandu akan mencari segala cara untuk mendapatkan uang agar bisa membeli narkoba yang pastinya merugikan orang lain juga, Kak. Oh gitu ya. Yang lain pendapatnya? Ada lagi tidak nih mau nyampein pendapatnya? Satu lagi, Kak. Jika memakai sampai overdosis bisa menyebabkan kematian. Oke, baik. Nah, kan sekarang ini kita udah tahu nih dampak negatifnya itu apa sangat sangat buruk untuk kesehatan kita masing-masing. Apakah kalian berminat memakai narkoba atau tidak? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak, Alhamdulillah Kak. tidak. Oh, tidak nih. Alhamdulillah kalau tidak. Tergantung kebutuhan, Kak. Alhamdulillah, Kak. Misalnya terpaksa, misalnya ada penyakit keras, kan mau tidak mau kan misalnya ganja gitu kan. Oh, Misalnya saran oleh dokter kan harus ada apa? Resep dokter. Resep dokter. iya benar. Benar juga sih. Nah, kalau apa namanya tuh? Nah, sekarang kan ini udah kita sudah kakak tanya-tanya nih menurut pendapat kalian. Ada nggak sih yang mau nyampein kesimpulan dari pertemuan kita pada malam ini? Tentang apa yang kita bahas tadi tuh, ada nggak yang mau ngasih kesimpulan gitu? Mungkin menurut saya narkoba sebaiknya tidak disalahgunakan. Jika memang terpaksa untuk pengobatan, itu harus didampingi oleh dokter. Oke, baik. Itu kesimpulan dari Muhammad Mulia. Nah, yang lainnya nih apa nih? Menurut saya, dari kesimpulan yang saya dapat, narkoba adalah zat-zat atau obat-obatan yang dilarang untuk dikonsumsi secara berlebihan, dan jika ingin dikonsumsi harus ada pendampingan dari dokter atau orang yang lebih memahami apa itu narkoba dan kegunaannya. Jika tidak ada pendamping, lebih baik narkoba tidak usah digunakan karena dampak buruknya sangat banyak terhadap tubuh kita, seperti sakit kepala,
depresi, halusinasi, dan bisa berakibat kematian. Oke, baik. Nah, cukup bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan dari pertemuan malam ini? Ada nggak nih? Ada lagi ya? Baik. Mungkin pada masih malu-malu ya untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Tidak apa-apa untuk pertemuan kita pada malam ini yang untuk yang pertama kali masih dimaklumi karena kita baru pertama kali untuk melakukan bimbingan kelompok. Mungkin kalau ada waktu mungkin kita melakukan pertemuan kedua dan seterusnya. Mungkin kita atur jadwal pada lain waktu. Baik, Kakak mengucapkan terima kasih pada kalian semua sudah meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan kelompok. Baiklah, nanti kalau misalnya kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi, kita atur ulang jadwalnya. Gimana menurut gimana sih perasaan kalian setelah mengikuti proses bimbingan kelompok ini? Sangat terbantu, Kak. Banyak menambah wawasan dan pengetahuan. Ya. Mau menambahkan, Kak. Nah, apa tuh, Ega? Dengan mengikuti bimbingan kelompok ini, kita semua jadi tahu bahwa kalau misalnya menggunakan narkoba itu adalah tindakan yang tidak patut untuk ditiru karena narkoba sendiri itu tidak baik untuk kesehatan dan dapat merusak masa depan kita, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesan pada malam hari ini? Ada lagi? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih sudah mengikuti bimbingan kelompok pada malam ini. Kakak ucapkan terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada diri sendiri dan orang terdekat untuk menjauhi apa itu narkoba, karena narkoba itu sangat merusak diri dan orang sekitar kita. Baik, terima kasih. Kakak akhiri pertemuan kita pada malam ini. Karena sudah waktunya juga sudah 20 menit. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Banyak. Terima kasih ya, Kak.